أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat dan semoga pemirsa di rumah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berjumpa lagi pada kesempatan kali ini bersama saya Mutia Rifa dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa, pada hari ini juga kita kehadiran narasumber yang insya Allah akan mengisi selama sebentar lagi sebelum maghrib ya Pak Ustadz ya, yaitu Ustadz Abdul Karim yang sudah hadir di samping Mutia tentunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Ya, keluarga juga baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa di rumah, insya Allah sebelum kita memasuki tema kita pada hari ini, kita baiknya menyaksikan video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, sholat tarawih atau yang sering kita dengar dengan sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan suci Ramadan. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah ba'da sholat isya, biasanya dilakukan secara berjamaah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena Allah dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi. Hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya ataupun alasan lainnya. Dan apakah keutamaan sholat tarawih lainnya? Pemirsa Curahan Kolbu pada episode hari ini akan membahas keutamaan sholat tarawih. Alhamdulillah pemirsa Curahan Kolbu, kita sudah menyaksikan video tayangan tadi. Nah biasanya identik dalam bulan Ramadan ini, di malamnya itu kita pertama kali kita melakukan ibadah, terutamanya yaitu ibadah sholat tarawih yang dilanjutkan dengan sholat witir. Nah apa sih keutamaannya pemirsa? Keutamaan sholat tarawih langsung saja kita tanya kepada Ustadz Abdul Karim. Pak Ustadz, apa sih yang dimaknai dengan tarawih itu dan apa keutamaannya? Silahkan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat.
Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa ta'at, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan kita taufik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amal ibadah kita yang telah kita laksanakan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus diberikan keistiqomahan sampai melewati bulan suci Ramadan ini dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa INTV yang dirahmati oleh Allah, salatut tarawih merupakan kalimat dari bahasa Arab. Tarawih jamak daripada tarwihah. Tarwihah itu asal satuan yang artinya adalah istirahat. Karena kalau merujuk daripada lisanul Arab, sebuah rujukan tentang mufradat atau satuan kata dari bahasa Arab, li'annahum salatut tarawih sumiyat lidzalik li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Karena dinamakan salat tarawih karena mereka beristirahat setiap kali 2 salam. Ba'da kulli taslimatain. At-tarwihah yaitu salat tarawih marrah wahidah, satuan yang mana setiap kali melaksanakan 4 rakaat yang itu 2 salam. Ini disebutkan Ibnu Mandur diantaranya di dalam kitab Lisanul Arab, bahwasanya makna tarawih artinya adalah istirahat. Jadi dahulu ketika saking lamanya qiyam Ramadan, saking lamanya berdiri di dalam salat tarawih, mereka beristirahat sejenak setelah 4 rakaat, dan itu setelah 2 salam daripada 4 rakaat tersebut. Karena kenapa? Karena saking lamanya berdiri, karena mereka menghatamkan Al-Quran di tengah salat tarawihnya. Berbeda sama kita, alhamdulillah, ya walaupun nggak sampai menghatamkan Al-Quran, tetapi minimal dari Al-Hakumut ke bawah. Iya. Iya. Itu juga udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada kagak sholat sama sekali ya. Betul. Nah itu dia. Terus kemudian patut digaris bawahi di sini adalah ijma daripada para ulama bahwasanya sholat tarawih ini merupakan disunnahkan berjamaah, karena ini merupakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mana tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di dalam pelaksanaannya ini, memang pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan awal kali sholat tarawih dalam berjamaah, mendapati 2-3 malam di dalam sholat tarawihnya keadaan berjamaah, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan kembali di dalam masjid, melainkan sholatnya di rumah. Nah terus terjadi hal tersebut, sholat tarawih dalam keadaan sendiri sampai di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Ghari bahwasanya suatu ketika di zamannya Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, di malam daripada malam Ramadan, melewati daripada masjid itu kosong, sepi, enggak ada syiar apapun, padahal ini bulan-bulan yang mulia. Melihat daripada sebagian sahabat salatnya sendiri, di pojok sana ada yang sendiri. Kemudian inisiatif, wahai Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abdurrahman, kalau misalnya kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abdurrahman, kalau misalnya mereka salatnya berjamaah di dalam satu masjid dan mendengar dari satu imam, maksudnya bacaannya, lakana amthal, maksudnya lebih patut untuk kita contohkan, lebih menjadi syiar. Akhirnya dikumpulkan pada saat itu sahabat dan para tabi'in pada saat itu untuk berkumpul dalam satu masjid. Kemudian ditunjuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam karena beliau hafidh Quran. Mendengarkan dari satu imam tersebut bacaan Al-Quran di tengah-tengah daripada salat tarawihnya. Sesudah melaksanakan berjalan beberapa hari,
melihat keindahan dan rasa silaturahim yang terjalin di dalam salat tarawih tersebut dan menghatamkan Al-Quran di tengah daripada salat tarawih tersebut, nikmat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ni'matul bid'atu hadhi. Inilah nikmat yang paling besar daripada nikmatnya bid'ah. Yang kita tahu bid'ah memang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bid'ah ini terbagi menjadi dua. Ada yang bid'ah hasanah, yang mana bid'ah hasanah tersebut asalnya rujukannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dasar-dasar pokoknya. Seperti di dalam salat tarawih terdapat daripada silaturahim, salat berjamaah, tadarus Al-Quran. Masuk di dalam satu paket yang namanya salat tarawih. Nah ini dasarnya sama seperti di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka termasuk daripada bid'ah, tetapi bid'ahnya hasanah. Makanya sebaik-baiknya bid'ah adalah ini dia, yaitu adalah salat tarawih secara berjamaah. Oke, jadi tarawih itu artinya dari kata tarawih istirahat. Betul. Dan hukumnya itu sunnah muakkad. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa pembahasan tema mengenai keutamaan sholat tarawih. Jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu keutamaan sholat tarawih. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif yang seperti biasanya nanti saya akan bacakan di akhir segmen ke nomor 085781752616. Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_tv. Nah, tadi sudah Ustadz menjelaskan makna tarawih ya, dari kata tarawih artinya istirahat dan sunnah muakkadah hukumnya. Justru dulu itu Rasul melaksanakannya sendiri, namun ketika zamannya Umar ya, sahabat Rasul, jadinya itu dan ada bid'ah, jadi terbagi menjadi bid'ah hasanah, dan itu termasuk ketika kita berjamaah bid'ah hasanah, betul ya? Betul. Yang tak jauh dari rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kelanjutannya, keutamaannya bagaimana Pak Ustadz? Silahkan. Baik, menyambung daripada keutamaan daripada salat tarawih yang ini tadi disebutkan di dalam video di awal tadi, menginjak daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, yang melaksanakan menghidupkan malamnya dengan salat tarawih, terus kemudian Quran dan lain sebagainya. Kata ulama, makna qoma di sini ai salat tarawih. Pada hakikatnya qoma di sini apapun maknanya qiyam daripada ibadah, baik itu tilawatil Quran, sedekah, terus kemudian salatnya salat tarawih, witir dan lain sebagainya, masuk di dalam makna kategori qoma. Imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, berharap, ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bukan yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lampau oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi di sini adalah minas shaghair, yaitu dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Jadi kalau dosa yang besar masih dituntut lagi penghapusan dosanya lewat benar-benar taubatan nasuha. Benar-benar istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak melakukan, menyesal di dalam perbuatan tersebut. Ini baru merupakan syarat daripada diterimanya taubat kita daripada dosa besar.
Adapun ghufira lahu ma taqaddama min dzambih dari man qama ramadhana, atau riwayat yang lain man shoma ramadhana, yang berpuasanya juga dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Itu juga dosa yang kecil. Jadi kalau masih punya tuntutan dosa besar, ya belum bisa diampuni dengan cara berpuasa atau sholat tarawih, melainkan dengan benar-benar taubat dan nasuha. Jika berhubungan dengan manusia atau orang lain, harus meminta maaf kepada manusia itu sendiri datang. Jadi di bulan Ramadan itu banyak banget sekali kemaafan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ada pemirsa yang ingin bertanya nih ya Pak Ustadz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Lia di Serpong. Ibu Lia di Serpong. Langsung saja Ibu pertanyaannya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, saya mau nanya nih masalah taraweh. Nah, tarawehnya tuh saya kan di rumah, 8 rakaat. 2 salam, maksudnya 2 rakaat. Nah, sudah tuh ditutup sama witir. Nah, saya ngerjainnya itu ya pas jam 3 itu mau sebelum sahur. Nah, sudah tuh habis witir ditutup 3, udah tuh langsung tahajud. Bagaimana tuh? Baik. Itu saja Ibu Lia? Iya, itu aja. Gimana Pak? Maksudnya ini boleh nggak? Boleh nggak ya? Oke, sudah tertangkap Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Serpong. Nah, sholat tarawih dimulai daripada awal waktu sholat isya, yaitu tentunya setelah mengerjakan fardu sholat isya itu sendiri. Sudah melakukan sholat isya dan afdolnya berjamaah bagi laki-laki, terus kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tapi waktunya yamtad, alias manjang dia. Bukan hanya di waktu dari jam masuknya waktu isya sekarang jam 7 kemudian berakhir di jam 9, melainkan bisa pada saat sahur jam 3 tersebut kita melakukan sholat tarawih, boleh melakukannya. Adapun setelah ditutup dengan witir, boleh nggak kita melaksanakan sholat setelah daripada tahajud dan lain sebagainya? Boleh, asalkan tetap dalam keadaan genap. Artinya sholat sunat hajat misalnya atau tahajudnya itu semuanya 2 rakaat semuanya, atau 4 rakaat ataupun yang genap, bukan yang ganjil, karena sini sudah ditutup dengan yang ganjil tadi, witirnya tadi. Artinya kalau sudah witir tidak ada lagi witir setelahnya, alias ditutup lagi dengan yang ganjil setelahnya. Karena kalau witir sama witir udah jadinya genap, harus perlu ditutup lagi, akhirnya jadi begitu. Tapi lebih afdalnya mendingan diakhirkan witirnya kalau memang yakin laksanainnya itu di waktu sahur tersebut. Karena kalau udah sahur itu kan udah dekat waktu subuh tuh. Betul. Artinya mendingan ditakhirkan waktu witirnya ketimbang daripada mengakhirkan sholat tahajudnya. Jadi tetap dia melaksanakan tahajud dulu, terus kemudian setelah tarawih tahajud kemudian baru ditutup dengan witir. Itu dia seperti itu. Itu ya, baik ya. Terima kasih Bu Lia sudah bertanya dari Serpong ya. Kembali lagi kepada tema nih. Keutamaannya tadi banyak sekali ya mengenai kita dihapuskan karena emang menkoma itu di situ termasuk saum, sholat taraweh, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, namun di dalam sholat taraweh itu berapa rakaat sih sebenarnya Pak Ustadz? Nah, ijma' para ulama daripada madhabul arba'ah. Kalau dibilang madhabul arba'ah berarti yang 4. Yaitu madhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun Imam Abu Hanifah sama Imam Malik ala qaul masyhur, terus kemudian yang mu'tamad dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang mu'tamadnya, ini semuanya sepakat bahwasanya jumlahnya adalah 20 rakaat. Terus kemudian dilanjutkan dengan witirnya 3 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat kemudian salam, kemudian ditutup dengan 1 rakaat baru salam. Ini witir yang dilakukan bersamaan dengan salat tarawih setelah melaksanakan salat tarawih yang 20. Jadi sepakat mereka tentang 20. Adapun alhamdulillah terjadi perbedaan di antara kita itu sah-sah saja. Cuman kalau mengakar atau kita melihat dari sampai Ibnu Taimiyah sekalipun, beliau mengutip di dalam kitabnya bahwasanya yang menjadi sepakat daripada beliau adalah 20 rakaat. Jadi sepakatnya adalah 20 kemudian dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Oke, sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali ya Pak Ustadz, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mulyadi Jatiwaringin. Oke, silakan Pak Mulyadi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan keutamaan salat tarawih Pak Ustaz. Apakah termasuk wanita-wanita diutamakan untuk salat tarawih di masjid, dan bagaimana hubungannya dengan tempat salat wanita yang khusus wanita, tidak campur dengan laki-laki, dengan tetap imamnya juga wanita. Imamnya wanita maksudnya? Terus apakah di zaman Rasul itu sudah ada jamaah khusus wanita dengan juga wanita? Oke. Ya. Baik. Sudah itu saja Bapak pertanyaannya, sudah tertangkap. Ya itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Assalamualaikum Mulyadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jatiwaringin. Jadi sebenarnya ada 3 dan intinya sama mengenai wanita itu. Sebenarnya boleh nggak sih ketika Baik, bertarawih? mengacu kepada sholat perempuan daripada riwayat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya perempuan di tengah rumahnya sendirian yang jauh daripada fitnah itu lebih afdal ketimbang sholat di luarnya. Artinya apa? Tentunya bagi wanita itu ada batasan. Pertama, aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah adalah tidak mengundang daya tarik kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Artinya apa? Kalau misalnya di dalam sholat tarawih ini yang tadi kita bahas dari awal ini adalah keutamaan bagi orang laki-laki. Kalau orang perempuan tergantung. Kalau misalnya di situ ada aman dari fitnah berupa misalnya wanitanya sendiri tempatnya, atau aman nggak terlihat oleh laki-laki, jalan masuk dan keluarnya tempat musola atau masjidnya itu pun juga dipisah. Nah, ini namanya aman dari fitnah. Dan ini lebih afdal ketimbang tercampur dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya tidak bisa menghindari daripada fitnah tersebut, lebih afdal dia sholat sendiri di rumah atau bersama anaknya misalnya yang sama-sama juga wanita. Dia bisa melaksanakan sholat berjamaah juga di rumah. Tetapi intinya adalah wanita lebih afdolan mana dia sholat berjamaah di luar tetapi mengundang fitnah, ataupun di dalam rumah tetapi dia sendiri. Mendingan sholat sendiri di dalam rumah. Sama seperti hukumnya sholat fardu bagi wanita itu sendiri. Apakah lebih afdol di luar atau di dalam rumah? Lebih afdol di dalam rumah. Tapi kalau di luar itu aman dari fitnah, jalannya berbeda daripada jamaah laki-laki. Terus kemudian apalagi imamnya pun juga perempuan, makmumnya juga semuanya perempuan. Nah ini namanya aman dari fitnah. Itu yang lebih afdal tentunya. Apakah zaman Rasul dulu ada makmum wanita? Wallahu a'lam. Cuman yang diselenggarakan oleh Sayyidina Umar itu adalah jamaah dari laki-laki, bukan jamaah perempuan. Baik ya, sudah terjawab nih ya Bapak Mulyadi di Jatiwaringin. Semoga puas dengan apa yang Ustadz sudah katakan tadi. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan ke nomor 085781752616. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857-81752616. Bersama narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Karim dengan tema keutamaan sholat tarawih. Nah, sembari kita menunggu pemirsa yang bertanya nih Pak Ustadz ya. Nah,
bagaimana dengan fenomena sekarang nih Ustadz? Awal-awal kan ketika kita di sholat tarawih bulan puasa datang itu banyak sekali jemaah yang ada di masjid itu ya, dengan ramai, dan namun di pertengahan dan di akhir itu sering terjadi yang dinamakan 2 saf dan 1 saf malah. Itu bagaimana tanggapan Ustadz seperti itu? Iya, memang bisa itu karena terbiasa. Oke. Artinya kalau orang sudah terbiasa dengan senang untuk beribadah atau sabar di dalam ibadah. Jadi ibadah pun juga harus ada sabarnya. Sabar keistiqomahannya itu sudah terjaga dari awal-awal sebelum menyambut daripada bulan suci Ramadan. Sudah terbiasa dengan lewat salat sunat rawatibnya. Pasti dia pada saat datangnya bulan suci Ramadan, dia sudah tidak kaget lagi untuk melaksanakan 20 rakaat dalam satu waktu tersebut. Artinya sudah terbiasa dengan latihan salat rawatibnya. Makanya diambil, kenapa ijma'nya para ulama itu diambil daripada 20 rakaat? Karena itu mengambil daripada salat rawatib. Salat rawatib yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah muakkadah itu 10 rakaat jumlahnya. 2 rakaat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. 10. Datangnya bulan suci Ramadan 2 kali lipat. Ini maknanya kenapa terkumpul jadi 20 rakaat. Karena ini bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya, maka 2 kali lipat juga untuk amalannya daripada rawatib. Gitu. Ya, semoga kita terus istiqomah ya Ustadz ya. Nah, sudah ada pemirsa yang bertanya, kita angkat terlebih dahulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, terputus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya menanyakan di Pak Ustadz mengatakan ada yang bagaimana? Yang seperti apa Ustadz mohon diberi contoh dolalah yang tidak baik. Ya, baik itu pikir dan setelah witir itu mohon dijelaskan. Zikir setelah witir. Kita dolal hasanah zikir dan doa witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya bisa tangkap adalah contoh daripada bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan. Yaitu tentunya pertama amaliyah tersebut tidak dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga dasar hukum yang merujuk daripada Al-Quran dan sunnah baginda Rasul SAW di dalam amaliyah tersebut. Contoh misalnya, ini sering nih kita nih, ketika kita habis sholat nih misalnya, terus kemudian kita sujud. Oh iya. Sujud aja begitu, doa tapi dalam keadaan sujud. Ini nggak dicontohkan oleh Rasul SAW. Adapun kalau pengen sujud yang khusus namanya sujud syukur, ada caranya. Didahului dengan takbiratul ihram, niatnya nawaitu sujud dan syukri lillahi ta'ala, kemudian sujud. Bacaannya juga Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadu wajhi alladhi, terus sampai akhir daripada doa sujud syukur. Kemudian bangun daripada sujud syukur tersebut, assalamualaikum, ada caranya. Tapi kalau ujuk-ujuk, mohon maaf, langsung sujud begitu terus kita doa itu kalau kita mau doa sekalian di tengah-tengah daripada sujud terakhir di sholat sunnah kita. Tapi kalau terpisah, nggak diawali dengan takbiratul ihram, nggak diakhiri dengan salam, itu namanya bukan sujud. Nah, ini salah satu bentuk contoh yang itu adalah bid'ah yang nggak ada dasarnya daripada Al-Quran. Terus kemudian yang kedua, banyaklah sekarang contoh yang bid'ah dolalah. Contohnya misalnya suatu amalan yang nggak emang dicontoh oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang alhamdulillah yang sekarang ini kita lakukan, ini kalau dirujuk di dalam contoh misalnya Al-Quranul Karim, ini termasuk bid'ah yang hasanah. Dan paling nikmatnya adalah nikmat bid'ah adalah bid'ahnya Al-Quranul Karim. Di zaman Rasul kalau kita lihat nggak ada Al-Quran mushaf seperti ini. Melainkan semuanya terjaga di dalam hatinya para sahabat, terhafal di dalam hatinya para sahabat.
Terus kemudian ada yang sebagian di antara mereka yang menuliskan di tulang belulang, terus kemudian ada yang tulis di pohon, bahkan ada yang di tembok dan lain sebagainya. Akhirnya sehingga penuhlah rumah tersebut dengan tulang belulang dan potongan kayu yang bertuliskan ayat suci Al-Qur'an Karim. Barulah pada saat itu terinisiatif di antara para sahabat, gimana kalau kita kumpulkan, ditulis dalam satu mushaf, ditulis dalam satu buku itu. Dan itu pun terjadi bukan di zamannya Rasul. Terkumpul diawali dalam surat Al-Fatihah, terus kemudian habis surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, diakhiri dengan surat An-Nas, isi Al-Quran itu pun juga bukan di zamannya Rasul. Jadi Al-Quran ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Nah, bid'ah dolalah diantaranya menghiasi masjid tanpa mengisi dalam bentuk syiarnya. Kita banyak berlomba-lomba, masjidnya dikasih lampu yang bagus, ukiran yang bagus, keramiknya pun juga yang bagus. Cuman isi daripada syiar di dalam masjid tersebut tidak diisi. Jamaahnya malah mungkin kurang. Masjidnya bagus tetapi jamaahnya berkurang. Nah, ini termasuk bid'ah dolal. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mensyiarkan isi di dalam masjid, bukan bangunan masjid. Nah, itu termasuk bid'ah dolal. Terus kemudian yang kedua, tadi kalau nggak salah ada bacaan zikir setelah salat witir. Itu banyak riwayatnya, di antaranya adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhana Al-Malikil bil Izzi wal Jabarut, dan seterusnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian doa tergantung daripada apa yang kita inginkan. Itu dia. Mungkin yang bisa saya tangkap daripada tadi, pertanyaan karena agak putus-putus tadi ya. Semoga apa yang tadi dipertanyakan sudah jelas dan sudah terjawab ya hamba Allah tadi. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kembali ya pemirsa untuk membacakan pertanyaan SMS yang sudah masuk dari pemirsa di rumah. Dari Fani nih Ustadz ya, saya bacakan. Assalamualaikum. Di Tangerang, Pak Ustadz, saya ingin menanyakan apakah ada aturan-aturan surat atau hanya surat tertentu saja yang dibacakan oleh imam ketika melaksanakan sholat tarawih? Terima kasih. Nah, nggak ada aturan tertentu, cuman malah justru di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yagra'una bil mi'atain. Mereka membaca sampai 200 ayat dalam satu qiyamnya itu. Bahkan bertambah lagi di zamannya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, tambah lagi bacaannya sampai kata riwayat daripada diantaranya Imam Nawawi dalam Majmu'nya bahwasanya dulu di zamannya Sayyidina Uthman jamaahnya, makmumnya itu pada pakai tongkat saking lamanya berdiri. Jadi kalau udah kecapean mereka bersandar di dalam tongkat tersebut saking lamanya dibacakan ayat tersebut. Cuman alhamdulillah di kita nggak sampai yang bawa tongkat lagi. Jadi artinya maksudnya apa? Nggak lamanya seperti lamanya di zamannya Sayyidina Uthman ataupun di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuman mulai daripada Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas itu supaya pertama mempercepat, yang kemudian memudahkan kepada para jamaah. Tentunya ini nggak ada daripada hadis maupun dalil daripada salafus saleh yang melakukan tersebut. Cuman ulama mutaakhirin lebih meringkas waktunya dari membaca Al-Hakumut Takatsur atau ada yang dari Wadduha ke bawah. Oke. Ya, semoga terjawab ya Bu Fani di Tangerang. Nah, banyak sekali SMS yang masuk, tapi mohon maaf tidak bisa dibacakan satu persatu. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah mengirimkan SMS pada kesempatan kali ini. Sudah saatnya Ustadz menyampaikan pada kesimpulan sekaligus doa karena kita sudah berada di ujung acara. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Salatul Tarawih adalah salat sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan setiap malam daripada bulan suci Ramadan, yang disunnahkan setelah kita melaksanakan daripada salat fardu isya. Dan ini disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan salat sunat tarawih tersebut salam setiap daripada 2 rakaat untuk menjadi afsahnya atau absahan daripada salat sunat tarawih tersebut. Baik yang mau melakukan 8 rakaat ataupun yang 20 rakaat, silahkan, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-shalah khairum maulu faman syaa'a falyastakthir faman syaa'a falyastaglil. As-shalah adalah sebaik-baiknya tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin memperbanyak, silahkan untuk memperbanyaknya jumlah bilangan rakaatnya. Barang siapa yang ingin sedikit bagian daripada salatnya tersebut, silahkan. Cuman tentunya yang sedikit melaksanakan daripada ibadah salat
khususnya dalam salat sunat tarawih, dia akan mendapatkan hanya bagian sedikit daripada pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala sunnah dilipat gandakan oleh Allah hingga menjadi pahala yang wajib. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat tarawih di malam harinya, qiyamul lail, salat witir dan lain sebagainya, tadarus Al-Qur'an, dan fa insyaallah Ramadan kali ini Ramadan paling berkah dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna laka fi hadhihi layla wa kulli layali min layali Ramadan utagaw nakadha wa usara wa ujara minan nar. Ij'alillahumma lana wa walidina ومشايخنا وإخواننا وأصحابنا ولمن له حق علينا من نكذائك ومن أسرائك ومن أجرائك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنا على الصيام والقيام ووفقنا لإكثار طاعة وإكثار تلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Baik, atas sama-sama. waktu dan ilmunya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Jangan lupa besok ada tablik akbar curahan kolbu hari Sabtu besok jam 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Nurul Yakin, Jalan Anggrek Veteran, Jakarta Selatan. Bagi Anda yang ingin bergabung dan ikut bersama kami live, silakan bergabung dan besok kita tunggu ya pemirsa. Dan jangan lupa pemirsa di rumah yang tidak sempat untuk datang, saksikan terus curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutia Arifah, Ustadz Abdul Karim berstakur yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.